Ada satu yang tidak bisa dibeli. Apa dia? Kasih sayang. Karena apa yang kita lakukan saat mereka kecil dulu, itu yang akan mereka lakukan setelah mereka dewasa nanti terhadap kita. Memang begitu. Rumah yang dia tempati dulu tidak saya robah. Mesin jahitnya, kursinya, kalendernya masih 2019. Kalau ada pencandu narkoba, pezina, pemabuk yang hidupnya di dunia ini senang, azabnya di akhirat. Tapi ada satu dosa di dunia dapat, di akhirat dapat. Perempuan-perempuan yang menjaga keluarganya, harkat martabat dirinya, maka dia dinamakan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai al-jannatu, surga, tahta aqdamil ummahat, surga di bawah telapak kaki babysitter. Saking banyaknya anak-anak sekarang sudah tidak dijaga oleh ibunya lagi. Saya dikirimi video ibu-ibu pulang dari kantor, turun dari mobil, anaknya, dia mau memeluk anaknya, dia sangka anaknya datang ke pelukannya, rupanya anaknya memeluk pembantunya. Menangis si ibu melelehkan air mata. Kalau ibu-ibu belum dapat videonya, nanti saya share. Kenapa? Karena dia sangka semua bisa dibayar dengan uang. Ada satu yang tidak bisa dibeli. Apa dia? Kasih sayang. Sampai hari ini belum ada mall yang dijual kasih sayang. Kasih sayang hanya bisa dibeli dengan pengorbanan, tetes peluh keringat dan air mata. Dan ibu alhamdulillah mendapatkan itu semua. Jangan jual kasih sayang hanya dengan, karena penyesalannya nanti tidak berkesudahan. Di hari tua kita dititipkan mereka ke tempat yang menurut anak-anak kita, mama tinggalnya di sini aja ya, di sini mama makanannya lebih terjamin. Meleleh air mata kita. Aku mau di rumah sama kamu dengan cucu-cucuku. Enggak mah, kamu di sini aja. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan saat mereka kecil dulu, itu yang akan mereka lakukan setelah mereka dewasa nanti terhadap kita. Sebagaimana kita mengatakan, kau lebih baik dijaga ini daripada aku yang menjaga, maka mereka pun juga bisa berkata di hari tua kita, mama lebih baik dijaga dia daripada aku. Mudah-mudahan itu terjadi pada diri kita, insya Allah. Saya menjaga ibu saya pulang dari Maroko 2008, dia baru meninggal 2019, 11 tahun bersama. Jadi kalau ada orang mengatakan berbakti kepada orang tua, kamu dengan orang tuamu berapa lama? Nggak pernah Pak Ustaz.
Tadi dalam perjalanan Ustadz Munib Godal sampai bingung melihat saya karena jalannya huruf S semua, tapi saya tidur. Itu memang Parigi Moto. Saking lelapnya saya di jalan yang huruf S itu, mimpi saya. Apa mimpi Ustadz di mobil itu tadi? Dalam mimpi itu saya dalam perjalanan panjang dan ibu saya menunggu saya di rumah. Ibu saya menunggu dan dalam hati saya rindu sekali. Begitu terbangun saya baru ingat, makku kan udah meninggal. Mimpi saya masih hidup. Berarti di dalam alam bawah sadar saya, dia belum meninggal, dia masih hidup. Dan memang begitu, rumah yang dia tempati dulu tidak saya robah, mesin jahitnya, kursinya, kalendernya masih 2019. Tidak saya robah sama sekali, tidak saya sewakan, tidak saya koskan, saya biarkan kosong. Kalau saya rindu saya datang ke situ, saya sholat di tempat sholatnya, saya baca Al-Qur'annya, saya cium mukenanya. Tidak dapat dibeli dengan uang. Kalau ibu besarkan dia dengan kasih sayang, sampai mati pun ibu dia akan kenang. Tapi kalau ibu besarkan dia dengan materi, maka materi akan berakhir. Kalau mama sayang, dia belikan gadget. Kalau mama sayang, dia belikan handphone. Kalau mama sayang, dia belikan HP. Kalau enggak dibelikan berarti tidak. Besarkan dia dengan kasih sayang, besarkan dia dengan cinta, besarkan dia dengan maulid. Saya ini adalah anak-anak maulid. Dimanapun ada acara maulid, Barzanji, saya ikut dengan emak. Saya ikut pergi acara maulid. Ustadz waktu itu udah tahu makna maulid? Enggak tahu. Terus kenapa ikut? Ada pembagian telur ayam. Jadi kalau maulid ada bagi telur ayam, pulut, ketan, segala macam. Itu hanyalah untuk membiasakan anak kita dari sejak dini mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang yang durhaka kepada orang tua? Kalau ada peminum khamar di dunia ini hidupnya tenang, nyaman, kaya raya, azabnya nanti di akhirat. Kalau ada pencandu narkoba, pezina, pemabuk yang hidupnya di dunia ini senang, azabnya di akhirat. Tapi ada satu dosa di dunia dapat, di akhirat dapat lagi. Apa dia? Durhaka pada orang tua. Orang yang durhaka di dunia dapat, di akhirat dapat. Ustaz, ya, di dunia sudah dapat, di akhirat kok dapat lagi. Di dunia itu baru DP-nya, nanti cashnya di akhirat. Makanya kata Nabi, ala adullukum ala akbaril kabair, maukah kamu aku tunjukkan dosa terbesar di antara dosa besar? Apa itu ya Rasulullah? Al-Isyraq,
syirik kepada Allah. Insya Allah kita semua sudah selamat dari syirik. Tapi yang nomor 2 ini mengkhawatirkan. Apa dia? Uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Kadang anak-anak ini durhaka, ditangkap seorang anak, dibawa kepada Umar bin Khattab. Bapaknya lapor, "Ya Rasulullah, ya Umar, ya, tolong hukum anak saya ini, anak ini durhaka." Umar bin Khattab orangnya bijaksana, dia tidak langsung hukum, dia tanya, "Ada yang mau disampaikan, wahai anak? Kami sebagai anak ini ada hak enggak, wahai Umar?" Kata Umar bin Khattab, "Kamu punya 3 hak." "Apa hak kami sebagai anak?" "Diberi nama yang baik, diberi makan yang baik, diberi ibu yang baik." Kata si anak, "Ibu saya perempuan tak baik, nama saya tidak baik, makanan saya tidak baik." Apa kata Nabi? "Laqad aqaqtahu qabla an ya'uqqa alaik." Kau lebih dulu durhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepada diri. Jadi sebetulnya di balik anak durhaka itu terdapat ayah durhaka dan ibu durhaka. Karena dia tidak, di sekolah dia diajarkan jilbab panjang, menutup aurat. Pulang ke rumah dia lihat kepala ibunya seperti sarang tawon. Di sekolah dia diajarkan anak-anak nggak boleh pakai celana pendek ya. Dia pulang dia lihat bapaknya pakai celana pendek, lututnya bekudis. Akhirnya anak confused, bingung dia mana yang benar antara sekolah. Makanya banyak sekolah membangun istana pasir tepi pantai. Cantik istana di tepi pantai, tapi orang tua seperti ombak yang menghanyutkan, meluluh lantakkan itu semua. Dan itu tidak terjadi di Palu, karena di Palu ibunya sudah menutup auratnya semua, Masya Allah. Entah malam ini saja, wallahu alam. Yang ketujuh, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat perempuan-perempuan yang banyak melalaikan sebagai tanggung jawab kepada suami, maka turunlah ayat Al-mu'minun wal-mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Laki-laki dengan perempuan kewajibannya sama. Dalam hal apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ibu kok nggak ngelarang anak ibu pacaran? Tanggung jawab bapaknya. Oh enggak, ibu. Selama ibu masih rajin bertanya, "Assalamualaikum ibu." "Waalaikumsalam. Kamu siapa? Datang dari mana? Anak siapa? Mau ngapain ke sini? Bawa anak berapa? Pulang jam berapa?" Mau mesti tanya. Selama ibu masih rajin bertanya, Masya Allah, ibu adalah security yang the best.
Nggak apa-apa di handphone ibu, nanti ketika ibu miss call anak ibu, kok nggak diangkat ya? Oh, handphonenya tinggal di atas tempat tidur. Dia lihat nama ibu ternyata di handphonenya bukan mama, tapi apa? Security. Nggak apa-apa, ibu sudah menjadi security yang menyelamatkan anak dari neraka jahanam. Tapi ketika ibu sudah diam, Bu, anak ibu tadi saya lihat dibawa orang ke mall. Nggak apa-apa. Dia kabarnya kemarin saya lihat dibawa motornya sampai pulang jam 12 malam. Pagi juga ikhlas. Pak Haji, kami bawa anaknya ya. Jangan. Selangkah dari rumah ini dibawa laki-laki yang tidak mahram, selangkah juga saya nanti masuk neraka jahanam. Jangan bawa. Datang ibunya dari dapur. Nggak apa-apa bang, kita dulu lebih parah dari itu. Ba'duhum awliya'u ba'd. Kalian akan saling tolong menolong, menjaga. Kullukum ra'in, kepala rumah tangga, kamu pemimpin. Wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati, tapi perempuan juga apa kata Nabi? Wa kullukum mas'ulatun, setiap perempuan bertanggung jawab. Perempuan yang baik itu bagaimana? Idza amartaha ata'atska, kalau kau perintahkan dia taat, wajib sami'na wa ata'na. Wa idza ghibta anha hafizat, kalau engkau pergi maka dia menjaga kehormatan dirinya, menjaga hartamu, menjaga rumahmu, menjaga anak-anakmu. Jadi kewajiban menjaga anak bukan hanya bapak, tapi ibu yang lebih lama menjaga anak, ibu yang luar biasa. Yang kedelapan, mengandung 9 bulan 10 hari, menyusukan 2 tahun lamanya. Di Palu mengandung memang masih 9 bulan 10 hari. Mengandung 9 bulan 10 hari, meregang nyawa, berawal dari badan yang tidak stabil, penciuman tidak normal, karena hormon di tubuh terjadi kekacauan, sampai-sampai suaminya pun bau tong sampah. Bang, jauh sana, bau, kata dia. Padahal dulu itulah laki-laki yang tak dapat ditinggalkannya. Kolah bulan, kolah bintang, siang malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap. Tapi begitu terjadi perubahan hormon pada tubuhnya, semua dia cium bau busuk. Lalu kemudian rahimnya, mohon maaf, mulai janin membesar di dalam. Karena janin membesar, ususnya tertekan, makannya tidak enak, jantungnya tidak normal, nafasnya sesak. Karena semakin besar, tulang belakangnya membengkok, akhirnya dia melahirkan patah-patah tulang rusuknya, meregang nyawa.
tak dapat dibalas dengan apapun. Maka Al-Quran mengatakan wahnan ala wahnin, lemah di atas lemah. Tidak ada lagi yang lebih lemah daripada perempuan yang mengandung, lemah di atas lemah. Ini nanti kalau saya ceritakan terus, ibu ngomong, Ustaz nih kayak pernah aja merasakan. Inilah yang tidak bisa ditafsirkan oleh laki-laki walaupun dia ahli tafsir, karena ini berbicara tentang rasa. Kata-kata sehebat apapun saya susun tak dapat mewakili rasa sakitnya melahirkan. Kenapa? Ibu akan berkata, karena rasaku belum tentu rasamu. Makanya anak perempuan biasanya lebih sayang pada ibunya daripada anak laki-laki. Kenapa? Karena setelah dia melahirkan anak, dia peluk ibunya. Ternyata mama dulu begitu ya. Iyalah, kau aja nggak pret. Setelah dia punya anak, umurnya 25 tahun, sejak umur 5 tahun dia melawan. Tapi setelah dia sadar, barulah dia berbakti kepada orang tuanya. Jadi kalau ada perempuan yang tidak sayang kepada ibunya, ini perlu dironsen. Jangan-jangan otaknya sudah lama hilang. Jangan-jangan jantungnya sudah lama melayang. Karena perempuan merasakan, saya laki-laki, saya bukan perempuan, saya asli laki-laki, tapi saya sayang ke ibu saya. Walaupun saya tak merasakan bagaimana dia melahirkan saya, tapi saya amat sangat merasakan itu. Kasih sayang dirasakan dengan hati.